Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan bahkan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah waktu yang telah Tuhan berikan atas hidup kami. Biarlah kuasai kami dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga Roh-Mu yang membuat kami mengerti, mengimani, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tertidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu ini, berdoa
dan berusaha. Berdoa dan berusaha. Saudara-saudara, Bapak Ibu, pada umumnya setiap orang percaya mulai dia memasuki masa-masa pertumbuhan, masa kanak-kanak, pada umumnya pasti pernah mendengarkan doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami ini sering kita ajarkan kepada anak-anak, baik itu di sekolah minggu, baik itu di pendidikan dasar, dalam pelajaran agama. Kita sering mengajarkan mereka, bahkan mengingatkan mereka untuk menghafalkan yang namanya doa Bapa Kami. Bukan mulai dari kanak-kanak saja, Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau kita lihat semua tata tertib acara ibadah semua orang Kristen, di dalam semua rangkaian ibadah, pasti di dalamnya ada doa Bapa Kami. Dari sini bisa kita simpulkan, Bapak Ibu saudara-saudara, doa Bapa Kami yang di sorga itu adalah bagian yang terpenting dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena doa inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, murid-muridnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana murid-murid meminta kepada Yesus, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Yesus mengajarkan mereka dengan doa Bapa Kami. Bapa, dikuduskanlah namamu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam doa Bapa Kami sesungguhnya sudah sempurna. Kita memohon pengampunan dosa, kita memohon diberikan makanan yang secukupnya, kita mohon akan diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Semua ada di dalamnya. Tetapi bagaimana kita, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berdoa, apakah kita cukup hanya berdoa? Bukan. Yesus juga katakan, ketika seorang sahabat yang membutuhkan 3 roti, dia datang ke rumah temannya, walaupun waktu sudah tengah malam. Tetapi karena dia terus mengetuk pintu rumah temannya itu, maka teman yang sedang tidur itu juga akan memberikan apa yang diperlukannya, yaitu roti tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus katakan kepada murid-muridnya, barang siapa yang meminta, maka akan diberi. Barang siapa yang mencari, akan mendapat. Barang siapa yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu saudara-saudara, di sini kita melihat sesungguhnya Yesus juga katakan harus memiliki usaha untuk mencapai apa yang kita butuhkan. Bagaimana orang tahu kebutuhan kita kalau kita tidak memintanya? Bagaimana kita bisa memperoleh apa yang kita butuhkan kalau kita tidak mencarinya? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita berdoa, mengandalkan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi di balik doa itu,
Kita harus memiliki usaha untuk memperoleh apa yang kita doakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus juga katakan, tidak mungkin seorang bapa ketika anaknya minta ikan, diberikannya ular. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang bapa ketika anaknya datang, "Papa minta ikan," dikasihnya ular. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus katakan, engkau saja yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin kita bergumul, bukankah Tuhan tahu semua apa yang kita butuhkan? Benar, Tuhan tahu, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana bentuk permohonan kita, kerendahan hati kita datang kepada Dia, Sang Pemilik hidup? Apakah ada usaha yang kita kerjakan? Apakah ada aksi yang kita lakukan untuk mengerjakan doa yang kita sedang gumulkan kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita percaya doa adalah bagian kehidupan orang Kristen, tetapi di balik doa itu orang Kristen harus menjadi orang-orang yang memiliki semangat juang, memiliki semangat kerja, sehingga apapun yang menjadi keputusan Tuhan dalam doa kita itu, kehendaknya lah yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sering kita berdoa, apa yang kita gumulkan tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, harus paham dan mengerti, baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Tetapi baik menurut Tuhan sudah pasti baik menurut kita. Tetapi terkadang kita sulit untuk menerimanya. Tetapi itulah yang terbaik, jawaban doa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh dan mengusahakannya dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, tetapi terkadang Bapak, Ibu, saudara-saudara, jawaban doa tidak sesuai yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus katakan, "Aku akan memberikan roh kepada siapa yang meminta." Artinya Bapak, Ibu, di dalam doa, peran roh itu bekerja untuk menyatakan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Menyatakan ketetapan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena pikiran kita. Jadi orang yang berdoa berdasarkan roh, pasti berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan memaksakan dirinya, tetapi biarlah roh yang bekerja untuk menyatakan kasih yang daripada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita percaya kita adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ajarkan kita untuk berdoa, Bapa kami. Tuhan sudah ajarkan kita untuk berusaha dalam mencapai doa-doa kita itu. Tuhan sudah berikan rohnya agar ketika kita berdoa, bukan pikiran kita yang kita andalkan, tetapi kehendak Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat berkat dan kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada minggu ini. Kami diberkati Tuhan, kami diingatkan untuk tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan. Kami diingatkan juga untuk menjadi orang-orang percaya yang memiliki semangat tinggi untuk bekerja, melakukan apa yang kami gumulkan dan doakan. Dan kami percaya roh Tuhan ada dalam kami
menyatakan kasih dan kehendak Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.